Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina Selsa Dewita Anggraini, NIM J1B02410009. Saya akan mengerjakan tugas mesin industri pertanian, yaitu dengan urutan mesin produksi gula kristal. Dan di sini yang pertama-tama kita akan analisis sistem alur proses, terus kedua fungsi, dan ketiga mekanisme kerja pengolahan tebu menjadi gula pasir secara logis. Terus untuk yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan industri. Karakteristik tebu atau tebu Saccharum officinarum merupakan komoditas pertanian yang memiliki laju kerusakan glukosa spontan secara cepat pasca tebak akibat aktivitas enzimatis. Oleh karena itu, proses ekstraksi dan pengolahan nira harus dilakukan dengan cepat, efisien, dan dalam urutan mekanis yang sangat presisi guna menjaga stabilitas kadar rendemen gula. Terus ada tujuan mekanisasi. Penerapan rangkaian mesin modern bertujuan untuk memaksimalisasi ekstraksi glukosa dari terserat tebu, memisahkan zat impurities atau non-gula seminimal mungkin, dan menjaga konsumsi energi termal pabrik tetap efisien. Urutan mesin yang logis memastikan tidak terjadi kemacetan proses atau bottleneck dari stasiun persiapan hingga pengemasan. Untuk langkah yang kedua, di sini ada peta aliran proses pabrik gula. Untuk langkah yang pertama, kita akan ekstraksi gulanya atau penyiapan tebu menggunakan cane, cutter, dan shredder. Diikuti ekstraksi nira oleh gilingan roll baja berat. Untuk yang kedua, di sini ada purifikasi atau pemurnian nira menggunakan clarifier tank dan dengan penambahan reaksi kimia lalu dikentalkan di evaporator. Terus untuk langkah yang ketiga, di sini ada kristalisasi. Nira kental dimasukkan di vakum pan untuk menumbuhkan kristal, lalu disempurnakan di stasiun pendinginan. Dan untuk langkah yang keempat, di sini ada separasi. Pemisahan kristal dari tetes menggunakan centrifugal, dilanjutkan pengeringan di rotary dryer. Urutan ketiga, di sini kita akan menyiapkan tebu atau canif dan shredder. Di sini fungsinya untuk memotong batang tebu utuh dan mencacah struktur agar mempermudah pemerasan nira pada stasiun gilingan berikutnya. Terus di sini ada mekanisasi kerjanya dengan dua cara, yaitu knife atau pisau tebu. Batang tebu yang dibawa conveyor dilewatkan pada piringan pisau berputar kecepatan tinggi lebih besar dari 600 rpm untuk dipotong menjadi sepihan pendek. Terus di sini juga ada langkah yang kedua, heavy shredder. Serpihan tebu dipukul secara mekanis menggunakan palu-palu atau hammer, berputar hingga jaringan sel penyiapan nira pecah sempurna, meningkatkan parameter preparatory index atau PI. Untuk yang keempat, di sini kita akan ekstraksi atau milling tandem. Untuk yang keempat, kita akan ekstraksi atau milling tandem. Fungsinya mengekstraksi nira mentah atau raw juice dari dalam serat tebu hasil cacahan hingga penyisahan ampas kering atau bagase. Terus di sini mekanisme kerjanya, cacahan tebu dilewatkan secara berurutan melalui rangkaian roll gilingan baja atau biasanya terdiri dari 4 hingga 5 unit gilingan berat. Untuk mengoptimalkan ekstraksi glukosa, disemprotkan air imbilisi hangat pada ampas sebelum masuk gilingan. Terakhir, melarutkan sisa gula yang harus diperangkap dari pori-pori serat ampas tebu. Next, untuk langkah yang kelima, yaitu untuk clarifier tank. Di sini fungsinya mendapatkan zat pengotor non gula atau lumur serat halus koloid.
secara gravitasi guna menghasilkan nira jernih yang siap diuapkan. Terus mekanisme kerjanya, nira mentahan terlebih dahulu direaksikan dengan susu kapur dan gas belerang untuk menetralkan asam dan membentuk flok atau gumpalan kotoran kalsium saf, yaitu untuk rumus kimianya CaOH2 plus SO2 tanda panah ke kanan, CaSO3 plus H2O. Terus untuk campurannya dialirkan ke dalam tangki Calderon lambat. Flok-flok kotoran mengendap ke bawah sebagai lumpur blotong. Sedangkan nira yang jernih mengalir keluar secara kontinu di bagian atas. Next, untuk langkah yang keempat yaitu penguapan atau evaporator. Fungsinya menguapkan kandungan air dalam nira jernih hingga diperoleh nira kental dengan konsentrasi padatan terlarut atau Brix berkisar 60%. Untuk mekanisme kerjanya sendiri menggunakan sistem multiply effect evaporator atau bejana seri. Nira dialirkan dari badan satu ke badan berikutnya dengan kondisi vakum tekanan negatif yang semakin tinggi. Sedangkan hal ini akan menurunkan titik didih nira secara bertahap pada tiap bejana, mencegah kerusakan termal pada gula sekaligus menghambat pemakaian uap panas primer pabrik. Next, untuk langkah yang ketujuh ada kristalisasi atau vacuum pen. Fungsinya menumbuhkan kristal gula atau glukosa dan fase cair nira ke kental sehingga mencapai ukuran standar yang konsisten. Terus di sini ada mekanisme kerjanya, nira kental dipanaskan kembali dengan kondisi ekstrim agar mendidih pada suhu minus 65 derajat Celcius guna menghindari karamelisasi. Terus untuk langkah kedua, ketika larutan melampaui batas kejenuhan, bibit gula halus atau slurry disuntikkan sebagai inti kristal. Untuk langkah yang ketiga, molekul sukrokosa bebas dalam sirup akan menempel pada inti tersebut sehingga membentuk kristal penuh, menghasilkan produk antara berupa adonan kental bernama mashuit. Untuk langkah ke-8 di sini ada pendinginan dan sentrifugasi, yaitu kristalisasi atau pendinginan. Fungsinya menyempurnakan kristal sukrosa sisa yang masih terlarut di dalam cairan molase setelah proses pemanasan. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, dia meskurus dari vakum dan diturunkan suhunya secara perlahan dan konstan di dalam palung pendingin berpengaduk horizontal. Fungsinya ini untuk menurunkan suhu ya teman-teman, dan di sini ada juga sentrifugal atau fungsinya untuk memisahkan kristal guna padat dari sirup induknya atau molase tetes tebu secara mekanis. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, meskuit dimasukkan ke dalam keranjang saringan silindris berlubang halus sehingga berputar dengan gaya sentrifugal tinggi dari 1000 sampai 1500 rpm. Cairan molase terlempar menembus lubang-lubang saringan, menyisakan kristal gula putih basah menempel di dinding saringan. Dan untuk langkah yang ke-9 yaitu finishing atau rotary dryer dan cooler. Di sini fungsinya untuk menghilangkan sisa kadar kelembaban pada kristal gula basah keluaran sentrifugasi agar tidak mudah menggumpal saat disimpan di gudang. Dan untuk mekanisme kerjanya sendiri di sini ada pengeringan, yaitu dengan gula basah dimasukkan ke dalam drum atau silinder berputar miring dengan rotary dryer yang dialiri hembusan udara panas kering sehingga berlawanan arah. Untuk pendinginannya sebelum dikemas, gula dialiri udara bersuhu ruang di bagian pendingin. Terus di sini untuk langkah yang ke-10 yaitu parameter efisiensi pabrik gula, yaitu adalah 97,8% dengan kelarasan kapasitas antara mesin. Keberhasilan produktivitas gula kristal yang sangat bergantung pada keseimbangan kapasitas atau station balance dari hulu ke hilir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.